keputusan atau langkah-langkah dengan baik agar tidak menyesal adalah yang pertama adalah memikirkan langkah-langkah tersebut. Jadi yang paling pertama kali adalah apa resiko jika saya memilih itu dan apa keuntungan jika saya memilih itu. Semakin besar resiko, semakin kecil saya untuk memilih keputusan itu, dan semakin besar keuntungannya juga saya akan semakin besar kesempatan untuk memilih itu juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofir Ramadana. Jadi dalam memilih sesuatu, saya yang pertama memikirkan terlebih dahulu. Saya memikirkan tentang seberapa pentingnya di antara pilihan tersebut. Semisal ada dua pilihan. Kalau pilihan pertama itu lebih penting, saya memilih pilihan pertama. Dan kalau semisal pilihan dua lebih penting, saya tentu saja memilih pilihan yang kedua. Sekian, terima kasih. Halo, saya Lofi Ramadaniar dan saya akan menjelaskan tentang cara menentukan pilihan. Jadi bagi saya ketika dihadapi ada pilihan, saya akan memilih sesuatu yang lebih sesuai dengan diri saya. Jadi dan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari dua pilihan tersebut, dan tentunya akan memilih yang lebih banyak kelebihannya untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Nama saya Nova Duta Maulana dan saya akan menjelaskan proses bagaimana cara pengambilan keputusan agar mendapat keputusan yang baik. Yang pertama, saya biasanya menentukan prioritas dahulu, mana permasalahan yang lebih penting. Lalu, saya akan mempertimbangkan juga konsekuensinya apa ketika saya memilih masalah tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Nugraha dari kelompok Corel Draw. Saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat atau mengambil keputusan. Pertama, mengumpulkan dulu ide keputusan. Apa saja keputusan yang bisa saya ambil? Setelah itu, lihat apa konsekuensinya dan benefit dari masing-masing keputusan bila saya mengambilnya. Lalu saya akan mengambil keputusan yang menurut saya paling banyak keuntungannya bagi saya. Sebelum memilih suatu keputusan, saya biasanya mengumpulkan pendapat dari teman atau kerabat ataupun orang tua. Setelah dikumpulkan, saya pilih lagi mana yang paling besar konsekuensinya, mana yang paling menguntungkan. Perkenalkan, nama saya Masyurawani Ramadan. Saya dari kelompok Corel Draw. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengambil keputusan. Yang pertama adalah mengumpulkan keputusan yang ada. Kemudian dari keputusan-keputusan tersebut pasti terdapat konsekuensi masing-masing. Saya akan mengambil keputusan tersebut dari betapa besarnya konsekuensi dari keputusan yang ada tersebut. Untuk menentukan pilihan. Untuk menentukan pilihan dari saya sendiri ini yang terpenting itu adalah kita harus memikirkan pilihan tersebut secara mendalam. Nanti konsekuensi dan risiko yang akan saya dapatkan bagaimana dan seperti apa. Setelah saya yakin dengan pilihan saya tersebut, maka saya memilih pilihan tersebut dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayu Wafa. Di sini saya mau menyampaikan tentang bagaimana cara saya menentukan pilihan. Misal ada pilihan A dan pilihan B. Jika saya memilih pilihan A, maka akan mendapatkan konsekuensi dari pilihan B. Jika saya memilih pilihan B, maka saya akan mendapatkan konsekuensi di pilihan A. Jadi untuk itu saya akan berpikir dua kali bagaimana cara saya untuk bisa memilih keputusan tersebut. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Akmal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana saya menentukan sebuah pilihan. Dalam menentukan sebuah pilihan, kita harus tahu pilihan mana yang diprioritaskan dan pilihan mana yang memiliki resiko yang lebih tinggi. Dari sini kita bisa menentukan pilihan mana yang terpaksa harus kita pilih atau pilihan mana yang harus kita hindari. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Afandi dari kelompok Corel Draw. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengambil keputusan. Yang pertama ialah saya harus berkepala dingin dalam mengambil keputusan tentunya. Dan yang kedua, saya lebih mementingkan logika daripada perasaan untuk mengambil keputusan, agar risiko yang nanti saya terima dan juga hasil yang akan saya terima nanti berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zeni Zikrul Hakiki, biasa dipanggil Zeni. Di sini saya ingin menjelaskan opini saya tentang mengambil keputusan. Pertama-tama, saya akan melihat pilihan-pilihan itu.
Setelah itu saya akan memilih di mana pilihan mana yang lebih diprioritaskan. Terus, apa saja konsekuensi dari pilihan masing-masing pilihan itu. Setelah itu saya dapat memilih dari keputusan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gamadri Ananta Putra. Di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang topik yang sedang dibahas. Opini saya atau pendapat saya, kita harus menghadiri salah satu rapat karena di topik ini kita sama-sama memiliki jabatan yang penting. Jadi kita harus menentukan skala prioritas di mana menempatkan diri kita di rapat tersebut. Itu kita itu yang paling dibutuhkan di mana, di rapat A atau di rapat B. Jadi harus pilih salah satu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Nasrullah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat sebuah keputusan. Saya ibaratkan ada dua keputusan, yaitu pilihan A dan B. Di sini saya akan mencari mana konsekuensinya yang paling berat. Nah, misal B yang paling berat konsekuensinya, itu saya hindari. Pilihan itu saya hindari. Saya memilih sebaliknya, yaitu yang A. Jadi saya di sini main aman ya. Saya nggak mau keputusan saya ini menyebabkan masalah yang besar. Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Adiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya mengambil keputusan, yaitu dengan cara memikirkan 2 kali tentang keputusan yang akan saya ambil, lalu saya akan menetapkan pilihan saya, dan jika saya sudah yakin tentang keputusan itu, maka akan langsung saya ambil keputusan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akvan Adita dari kelompok Corel Draw akan menjelaskan bagaimana proses dan langkah-langkah dalam mengambil keputusan agar menghasilkan keputusan yang baik. Yang pertama, kita harus bisa untuk time management. Yang kedua, kita harus dapat menentukan mana yang lebih prioritas dari pilihan-pilihan kita. Yang ketiga, kita harus bisa mendahulukan mana kepentingan yang sangat mendesak, mana yang tidak. Sekian, terima kasih. Jika saya berada di antara 2 rapat yang berbarengan, saya akan memilih mana deadline yang lebih dahulu. Kemudian, saya akan memilih mana posisi saya yang lebih tinggi, dan di situ apakah ada yang menggantikan saya atau tidak. Kemudian, saya akan memilih konsekuensi yang lebih berat daripada konsekuensi yang lebih ringan bagi saya. Sekian menurut saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Akila, dan di sini saya akan menjelaskan topik FGD Day 3 mengenai topiknya, yaitu yang pertama adalah pilihan. Nah, semisal kita diberi 2 pilihan, maka ya kita melihat dulu dari kedua pilihan itu mana yang memiliki konsekuensi yang paling gede, dan juga pilihan mana sih yang lebih penting. Nah, dari 2 hal itu pasti kita bisa menyimpulkan, kita bisa memilih pilihan mana yang terbaik, pilihan mana yang terbaik untuk kita ikuti, dan mana yang untuk kita hindari terlebih dahulu. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Untuk pengambilan keputusan, biasanya saya akan berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, dan saya akan meminta saran kepada teman atau saudara jika saya sudah bingung apa yang harus saya lakukan. Lalu, saya akan memikirkannya kembali beserta risiko-risiko yang akan saya hadapi jika mengambil keputusan tersebut. Keputusan yang saya pilih tentu saja yang paling banyak menguntungkan bagi saya, atau tidak terlalu menyebabkan kerugian yang besar. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, misal dihadapkan dengan 2 rapat sekaligus yang jamnya itu adalah bersamaan. Yang akan saya lakukan adalah yang pertama adalah secara daring. Untuk secara daring yang akan saya lakukan adalah menghadiri kedua rapat tersebut. Dan ketika saya dipanggil di salah satu rapat, mungkin yang di rapat satunya lagi saya mute suaranya agar bisa fokus di rapat satu itu. Sedangkan untuk yang rapat satunya lagi, yang itu juga berlaku sebaliknya. Dan untuk dilakukan secara luring, saya akan memilih salah satu yang jabatannya paling tinggi. Misalkan di rapat pertama adalah komunitas A dengan jabatan kepala divisi, dan yang kedua adalah sebagai anggota. Mungkin untuk yang sebagai anggota saya izin untuk tidak ikut, dan untuk yang kepala divisi saya menghadiri rapat tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ramadana.
Jadi ini kalau semisal ada 2 rapat dilakukan secara bersamaan, saya akan memikirkan terlebih dahulu. Saya akan memikirkan rapat ini itu membahas apa. Jadi kalau semisal rapat A ini membahas sesuatu yang enggak seberapa penting, lalu rapat B ini membahas sesuatu yang lebih penting, saya akan memilih rapat B. Dan faktor lainnya adalah semisal ini di organisasi melakukan atau mengadakan sebuah rapat dan juga bersamaan. Nah, saya lebih memilih dari jangka waktu saya join di organisasi tersebut. Semisal saya join di organisasi A tanggal 1 dan saya join di organisasi B tanggal 4. Saya lebih memilih menghadiri rapat di organisasi A. Ini berlaku kalau kedua rapat tersebut sama-sama pentingnya ya. Nah, itu luring sama daring itu sama kalau bagi saya. Soalnya kalau 2 rapat saya join bersamaan meskipun itu daring, itu nggak fokus nanti. Sekian, terima kasih. Halo, saya Alfi Ramadhaniar dan di sini saya akan menjelaskan tentang FGD Day 3. Jadi jika saya dihadapi dengan 2 acara yang sama-sama penting, saya akan memilih yang jabatan saya itu lebih tinggi di salah satunya. Jadi kalau misal di salah satunya saya jabatannya cuma anggota, mungkin saya bisa tinggalkan. Jadi saya akan memilih acara satunya dan yang lebih penting, dan saya mempunyai jabatan di situ karena pasti dibutuhkan. Begitu. Terima kasih. Untuk permasalahan 2 rapat ini, menurut saya lebih memilih untuk mengikuti salah satu rapat dan memfokuskan kepada rapat tersebut agar bisa berjalan lebih efektif dan maksimal. Ini berlaku saat daring maupun luring. Tetapi sebelum itu, kita lihat mana acara yang lebih penting agar kita masalah selesai dengan tepat. Contoh permasalahan. Kalau secara luring, saya akan memprioritaskan rapat yang saya paling dibutuhkan dalam rapat tersebut atau rapat yang paling penting untuk dihadiri oleh saya pribadi, dan saya akan minta izin tidak dapat menghadiri pada rapat lainnya. Kalau secara daring, saya akan meminta izin kepada kedua pengurus rapat tersebut bahwa saya akan menggunakan double device. Jika kedua rapat dilaksanakan secara luring, maka saya akan menghadiri salah satu acara tersebut, lalu mempercayakan rapat lainnya kepada teman atau relasi untuk menggantikan posisi saya di rapat tersebut. Lalu jika kedua rapatnya dilaksanakan secara daring, maka saya akan menggunakan 2 device, karena meskipun konsentrasi saya akan terbelah menjadi 2, yang terpenting tidak mengecewakan anggota rapat lainnya. Jika terdapat 2 rapat dengan jam yang sama secara luring, saya akan mempertimbangkan kedudukan dan dampak kehadiran saya dalam rapat tersebut. Jika dampaknya lebih besar di rapat A, maka saya akan menghadiri rapat A dan meminta izin untuk rapat B. Jika dilakukan secara daring, maka saya akan meminta izin ke 2 rapat tersebut untuk melakukannya secara double device. Untuk 2 rapat secara bersamaan. Untuk waktu daring saya lebih memilih untuk melakukan double device, dan di situ saya bisa melihat waktu mana yang lebih saya utamakan untuk mengisi rapat tersebut. Kemudian untuk luring, mungkin saya lebih memilih untuk memilih salah satu dari rapat tersebut dengan mempertimbangkan konsekuensi yang akan saya dapat dan mempertimbangkan juga posisi dari saya sendiri. Apabila posisi saya tidak terlalu penting, maka dari itu saya izin untuk tidak mengikuti rapat tersebut. Lalu apabila posisi saya begitu penting untuk rapat tersebut, mungkin saya lebih mendahulukan rapat tersebut. Jadi misal dihadapkan oleh 2 rapat. Yang pertama jika daring, maka saya akan menggunakan double device. Di rapat A saya akan menggunakan laptop, di rapat B saya akan menggunakan HP, karena di
di semua acara ini saya memiliki jabatan yang sangat penting. Jika rapat itu luring dan berjalan pada waktu yang bersamaan, saya akan memilih rapat yang datangnya lebih dulu akan mulai. Misal rapat pertama tanggal 17 Agustus sudah mulai, rapat kedua tanggal 30 Agustus. Maka saya akan memilih untuk mendatangi rapat yang di tanggal 17 Agustus. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan, nama aku Muhammad Faisal Akmal. Di sini saya akan menjelaskan opini saya mengenai topik yang sedang dibahas. Menurut saya, walaupun ini luring ataupun daring, kita harus memilih salah satu. Kenapa? Karena di sini ditekankan kalau kita memiliki jabatan yang lumayan penting di kedua rapat tersebut. Jadi kita harus mengedepankan salah satu yang sangat membutuhkan, salah satu rapat yang sangat membutuhkan kita, atau rapat mana yang kita memiliki jabatan yang lebih tinggi. Dari situ kita bisa mengetahui tanggung jawab kita seberapa besar mengenai rapat tersebut dan untuk event tersebut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya akan lakukan apabila ada dua rapat di satu jam yang sama? Kalau daring saya akan mengikuti salah satu saja, tidak bisa menggunakan dua device. Mengapa? Karena fokus jelas sudah akan terpecah dan saya prioritaskan rapat yang paling penting. Untuk urusan informasi nanti saya akan menanyakan pada teman saya yang mengikuti rapat pada saat itu agar saya sendiri tidak ketinggalan informasi. Dan untuk secara luring sendiri atau offline, saya mungkin akan memilih juga rapat yang penting, yang paling penting menurut saya. Dan saya sebisa mungkin untuk rapat yang tidak saya hadiri, saya mengirimkan perwakilan ataupun orang yang saya percayai untuk mengikuti rapat atau menggantikan saya pada saat tersebut. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Zenit Sikurah Gigi, biasa dipanggil Zenit. Di sini saya ingin menjelaskan opini saya tentang topik yang ingin dibahas. Kalau menurut saya sendiri sih, lihat dulu acara mana yang lebih penting. Terus kalau sama-sama penting, saya lihat apakah di sana ada yang bisa menggantikan peran saya di rapat tersebut atau tidak. Kalau ada yang bisa menggantikan peran saya di rapat tersebut, maka saya akan mengikuti rapat yang satunya karena saya tidak mungkin mengikuti dua-duanya. Karena itu malah akan membingungkan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gamatri Anindita Putra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya dalam mengambil sebuah keputusan dalam sebuah pilihan. Di sini sebelum memutuskan pilihan, saya akan mengukur skala prioritas dan risiko apa yang terjadi jika saya memilih pilihan tersebut. Jadi kita bisa tahu mana pilihan yang benar-benar tepat untuk kita pilih dan kita eksekusi untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua rapat bersamaan, saya juga diundang. Mana yang akan saya hadiri? Yang pertama, jika daring atau online, jelas saya akan menggunakan double device karena memang di sana jabatan saya sama-sama penting, jadi saya diwajibkan hadir. Jadi sebisa mungkin saya hadir di keduanya. Sementara kalau untuk luring atau offline, di sini saya akan memilih salah satu. Saya korbankan salah satu. Kembali lagi seperti cara saya memilih keputusan tadi, mana yang konsekuensinya paling berat, itu yang saya tinggalkan. Seperti itu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Adiani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya memilih jika ada dua rapat yang diselenggarakan secara bersamaan, entah itu luring maupun daring. Nah, jika yang dilaksanakan secara luring, maka saya akan memilih salah satu, yaitu melihat dari yang lebih penting terlebih dahulu. Lalu jika diselenggarakan secara daring, maka saya akan mengikuti keduanya, yaitu dengan cara menggunakan dua device secara bersamaan. Jika ada dua rapat berbarengan,
maka kita melihat di jabatan kita terlebih dahulu, di rapat yang mana yang posisi kita lebih urgent dibutuhkan oleh rapat tersebut. Yang kedua, melihat waktu pelaksanaan dari suatu rapat tersebut. Jika acara itu yang lebih dulu, maka acara yang paling dekat itu yang kita dahulukan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deni Nur Sabrina. Cara saya memilih pilihan yang tepat adalah dengan cara melihat konsekuensi mana yang lebih berat dari pilihan tersebut. Kemudian, saya akan memilih konsekuensi yang lebih berat dahulu daripada konsekuensi yang lebih ringan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Akila dan di sini saya akan menjelaskan topik FGDD 3 dengan judul apabila ada dua rapat yang berlangsung bersamaan dengan deadline yang samaan dan juga melalui daring ataupun luring. Nah, menurut saya pribadi, maupun luring ataupun daring itu sama pentingnya. Jadi lebih baik kita mengikuti satu rapat daripada kita misalnya daring tapi kita mengikuti dua-duanya atau double device. Kenapa? Karena kalaupun kita cuma satu device, kita mengikuti satu rapat, berarti kita benar-benar memaksimalin rapat itu 100%. Kalau double device kita cuma 50-50 atau bahkan 70%, 20%, dan itu tidak memberikan hasil yang maksimal dalam rapat itu. Apabila bahkan kita sebagai posisi yang penting keduanya. Jadi menurut saya pribadi, ya kita cuma mengikuti salah satu dari rapat itu. Sekian dari saya, terima kasih. Jika saya dihadapkan dalam posisi harus menghadiri dua rapat yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, maka kondisi seperti itu saya akan menghadiri rapat yang dimana jabatan saya paling tinggi dan paling dibutuhkan untuk memimpin rapat tersebut. Lalu untuk rapat yang satunya, posisi saya bisa digantikan oleh wakil yang hadir dalam rapat. Jika rapat sudah selesai, saya akan bertanya mengenai info apa saja yang tadi dibahas dalam rapat yang tidak bisa saya hadiri. Sekian dari saya, terima kasih.